Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di cerita seru di channel ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang gadis cantik kecil mengambil sampah di tong sampah depan sebuah perusahaan besar, ditendang oleh satpam dan dikucilkan oleh karyawan. Namun sebelum kita lanjut, sebaiknya tinggalkan jejak dulu ya. Klik tombol like, subscribe, share ya, supaya kami bisa lebih semangat lagi bikin konten seru lainnya. Baik, yuk kita lanjut ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, di mana gedung-gedung menjulang tinggi dan kesibukan manusia tak pernah berhenti, ada sebuah kisah yang jarang dipedulikan. Sebuah kisah tentang seorang gadis kecil yang terlupakan oleh dunia. Namun di matanya tersimpan cahaya yang mampu mengguncang hati siapapun yang melihatnya. Dengarkanlah kisah ini. Kisah seorang gadis mungil yang hanya ingin bertahan hidup. Namun takdir menyingkap rahasia besar di balik langkah kecilnya. Di depan sebuah perusahaan megah, gedung tinggi dengan kaca berkilau, tampak seorang gadis kecil berambut kusut, bajunya lusuh, dan wajahnya penuh debu. Namanya Alia, usianya baru 8 tahun. Ia berdiri dengan tatapan kosong di depan tong sampah besar. Tangannya yang kecil gemetar saat mencoba mengais sisa makanan yang terbuang. Ya Allah, semoga ada roti sisa. Aku lapar sekali, bisiknya pelan. Namun, baru saja ia menyentuh plastik, suara keras terdengar. "Oi, jangan sentuh sampah di sini. Pergi kau!" teriak seorang satpam berbadan besar sambil menendang kaki mungil Alia. Gadis itu terhuyung jatuh. Beberapa karyawan yang kelewar masuk gedung menatap dengan tatapan jijik. Anak jalanan," bisik seorang wanita dengan wajah sinis. "Kasihan sih, tapi bikin malu aja kalau ada di depan perusahaan," celetuk yang lain. Alia menunduk, menahan sakit di lututnya. Ia tidak membalas, tidak marah, hanya menatap roti basi yang tergeletak. Lalu dengan hati-hati mengambilnya dan pergi menjauh. Namun, dari balik kaca lantai atas, seorang wanita tua berambut putih melihat kejadian itu. Matanya berkaca-kaca, dadanya berdebar keras. "Ya Allah, apakah itu cucuku? Apakah benar?" bisiknya. Wanita itu adalah Nyonya Ratna, pemilik perusahaan besar itu. Sudah bertahan-tahan ia mencari cucu satu-satunya yang hilang sejak anak lelakinya bercerai. Ia memejamkan mata, air mata menetes. Apakah ini jawaban dari penantian panjangku? Nyonya Ratna berdiri gemetar di depan jendela kaca ruang kerjanya. Ingatannya melayang ke masa lalu. Anaknya, Arman, pernah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Maya. Pernikahan itu awalnya penuh kebahagiaan, hingga akhirnya Maya ketahuan berselingkuh. Arman hancur. Perceraian pun tak terelakkan. Namun, yang paling menyayat hati, Maya pergi membawa anak perempuan mereka yang masih bayi. Sejak hari itu, cucu Nyonya Ratna menghilang bagai ditelan bumi. Bertahun-tahun Ratna mencari, mengirim orang ke berbagai kota, mengiklankan di surat kabar, namun tak pernah ada kabar. Kini, di depan matanya, seorang gadis kecil lusuh mengais sampah di depan perusahaannya. Hatinya berbisik keras, "Itu cucuku." Ratna menekan dadanya yang sakit. Kalau benar, kenapa ia sampai hidup seperti ini? Sementara itu, Alia berjalan menyusuri gang sempit. Ia sudah terbiasa dengan tatapan hina orang-orang. Baginya, rasa lapar lebih menyakitkan daripada hinaan. Ia menemukan sebungkus nasi basi,
lalu duduk di tepi trotoar memakannya dengan lahap. "Bunda, kenapa kau tinggalkan aku?" gumamnya lirih. Malam itu, Alia tidur di emperan toko dengan kardus tipis sebagai alas. Langit mendung, angin dingin menusuk tulang. Ia menggigil sambil memeluk perutnya yang lapar kembali. Tanpa ia sadari, dari jauh, supir pribadi Nyonya Ratna diperintah mengikutinya. Ratna ingin memastikan siapa anak kecil itu. "Jika benar dia cucu saya tak akan diam lagi." Ratna bertekad, namun hatinya juga diliputi ketakutan. Bagaimana bila semua ini hanya kebetulan? Pagi hari, Alia kembali ke depan perusahaan besar itu. Ia tahu di tong sampah sana kadang ada sisa makanan lebih banyak. Namun satpam yang kemarin menendangnya langsung menyeringai begitu melihatnya. "Kau lagi, dasar anak sampah, pergi!" teriaknya sambil mendorong tubuh kecil Alia hingga jatuh ke aspal. Beberapa karyawan tertawa. "Lihat tuh, masih aja balik lagi." Ya, namanya juga anak liar. Alia menahan air mata. Ia tak berani melawan, hanya memungut plastik makanan yang terjatuh. Tapi kali ini, seorang karyawan muda bernama Dina merasa iba. "Pak, jangan kasar begitu. Dia kan masih anak-anak," ucapnya. Namun satpam mendengus. "Kau terlalu baik hati. Anak kayak gitu nggak pantas dikasihani. Bisa-bisa bawa penyakit." Alia menunduk, menelan hinaan itu. Di hatinya, luka semakin dalam. Ia sering bertanya dalam doa, "Kenapa aku lahir? Kenapa aku berbeda dari anak-anak lain yang punya rumah dan keluarga?" Sementara itu, di ruangan atas, Ratna menitikkan air mata lagi. Ia melihat setiap perlakuan kasar itu. "Ya Allah, maafkan aku. Cucuku menderita begini, sementara aku di sini bergelimang harta." Hatinya hancur. Ia teringat lagi pada Arman, putranya, yang kini hidup di luar negeri dengan bisnisnya. Arman tidak tahu bahwa putrinya mungkin berada tepat di depan perusahaan mereka. Malam harinya, Ratna memanggil Dina secara diam-diam. "Nak, tolong ikuti anak kecil itu. Cari tahu siapa dia, di mana tinggalnya." Dina terkejut, tapi ia menurut. Dina pun membuntuti Alia hingga ke sebuah rumah reyot di pinggir sungai. Rumah itu tak pantas disebut rumah, hanya gubuk dengan atap bocor. Dari dalam terdengar suara seorang wanita batuk keras. Itulah ibu Alia Maya yang kini hidup sengsara setelah ditinggalkan oleh selingkuhannya bertahun-tahun lalu. Alia menyodorkan roti basi pada ibunya. "Bunda, makanlah, meski ini sisa." Maya menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan Bunda. Nak, Bunda gagal melindungimu." Dina menyaksikan semua itu dari balik dinding reyot. Ia terkejut dan segera melapor pada Nyonya Ratna. Mendengar kabar itu, Ratna terdiam lama, lalu menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, benar, itu cucuku, itu darah dagingku, selama ini menderita, sementara aku tidak ada di sampingnya." Ratna bertekad esok pagi akan menemui gadis itu secara langsung. Keesokan harinya, Alia kembali ke depan perusahaan. Namun kali ini, langkah satpam terhenti ketika seorang wanita tua berwibawa keluar dari mobil mewah. Nyonya Ratna berjalan pelan mendekati Alia. "Anak kecil, siapa namamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Alia, Nek," jawab gadis itu polos. Ratna berlutut, menatap wajah Alia yang mirip sekali dengan mendiang anaknya waktu kecil. Air matanya tak terbendung. "Ya Allah, wajah ini, kau benar cucuku." Alia bingung. "Cucu? Aku gak punya nenek?" Ratna menggenggam tangan mungil itu. "Mulai hari ini, kau tidak sendiri lagi, Nak." Namun satpam dan karyawan sekitar malah bergumam bingung. Kenapa Nyonya Ratna dekat dengan anak sampah itu? Jangan-jangan
Ada sesuatu. Ratna menoleh dengan mata tajam. Jangan pernah lagi kalian menyebutnya anak sampah. Dia pewaris sah perusahaan ini. Cucu kandungku. Semua orang terkejut. Mulut mereka ternganga tak percaya. Maya dipanggil ke kantor perusahaan. Wajahnya tertunduk malu ketika bertemu dengan Ratna. Air mata jatuh deras. Maafkan saya, Bu. Saya telah menghancurkan keluarga. Menghancurkan hidup putri saya sendiri. Ratna menatap dingin, namun juga penuh luka. Kau tahu berapa lama aku mencari cucuku? Dan kau biarkan dia mengais sampah bertahun-tahun? Maya tersungkur, memeluk kaki Ratna. Ampun, Bu. Saya menyesal. Alia yang mendengar percakapan itu menangis bingung. Bunda, jadi benar, aku punya nenek. Ratna mengangguk, lalu memeluk Alia erat. Ya, nak, kau darah dagingku. Kau cucu yang selama ini hilang. Namun, meski bahagia bertemu cucu, hati Ratna juga tersayat. Ia merasa berdosa karena tidak bisa menemukan Alia lebih cepat. Kabar bahwa gadis kecil pemulung itu adalah pewaris perusahaan menyebar cepat. Satpam yang dulu menendangnya kini datang gemetar. Nyonya, maafkan saya tidak tahu dia cucu Anda. Saya salah besar. Karyawan lain yang dulu menghina ikut menunduk. Kami malu, Bu. Kami menyesal telah merendahkannya. Ratna menatap mereka dengan mata berair. Kalian merendahkan anak kecil hanya karena penampilannya. Ingatlah, harta bukan ukuran harga diri manusia. Hari ini, kalian semua belajar dari seorang gadis kecil yang lebih mulia hatinya daripada kalian. Alia hanya terdiam. Ia masih merasa asing dengan semua perubahan ini. Hari-hari berikutnya, Alia mulai tinggal di rumah besar bersama neneknya. Namun, hatinya sering gelisah. Ia merindukan ibunya yang sakit-sakitan. Ratna mengusahakan pengobatan terbaik untuk Maya. Tapi kondisi Maya sudah terlalu parah akibat hidup menderita bertahun-tahun. Suatu malam, Maya menggenggam tangan Alia. Nak, maafkan Bunda. Bunda tidak bisa menemanimu lebih lama. Ingatlah, kau bukan anak sampah. Kau berharga. Kau pewaris keluarga besar. Alia menangis sejadi-jadinya. Jangan tinggalkan aku, Bunda, jangan. Namun Maya tersenyum lemah sebelum akhirnya menutup mata untuk selamanya. Ratna memeluk cucunya erat. Kau tidak sendiri lagi, Alia. Nenek ada untukmu. Pemakaman Maya dihadiri banyak orang. Satpam, karyawan, bahkan masyarakat sekitar datang merasa malu dan menyesal. Mereka melihat Alia kecil berdiri di samping makam ibunya dengan wajah penuh duka. Aku hanya ingin ibuku sehat, bukan harta, bukan kemewahan, bisik Alia. Ratna meneteskan air mata. Maafkan kami, nak. Dunia terlalu kejam padamu. Nenek berjanji akan menjagamu sampai akhir hayatku. Satpam mendekat. Suaranya parau. Alia, maafkan aku. Aku dulu menendangmu, menghina tanpa tahu siapa dirimu. Aku akan menanggung rasa bersalah ini seumur hidup. Alia menatapnya, lalu mengangguk kecil. Aku sudah memaafkan, tapi luka itu akan selalu aku ingat. Beberapa bulan kemudian, Alia mulai bersekolah. Kini dengan pakaian rapi, namun dalam hatinya, ia tak pernah melupakan hari-hari lapar dan hinaan orang-orang. Di sebuah acara perusahaan, Ratna memperkenalkan Alia kepada seluruh karyawan. Inilah cucu sekaligus pewaris utama perusahaan kita. Belajarlah dari kisahnya. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tak tahu siapa mereka sebenarnya. Alia berdiri di podium, suara kecilnya bergetar. Aku hanyalah anak kecil yang dulu mencari makan di tong sampah.
Kalian menertawakanku, menendangku, tapi aku ingin berkata, jangan sakiti anak kecil yang lapar. Berikanlah kasih sayang, karena kasih sayang itu lebih berharga dari semua harta. Suasana hening. Banyak orang meneteskan air mata. Satpam dan karyawan yang dulu menghina menangis, penuh penyesalan. Ratna memeluk cucunya erat di depan semua orang. Mulai hari ini, kau bukan lagi anak yang dikucilkan. Kau adalah cucu kebanggaan nenek. Dan di balik pelukan itu, air mata mereka jatuh. Bukan hanya tangis kesedihan, tapi juga tangis haru, penyesalan, sekaligus harapan baru.